Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kita memikirkan pergumulan kita untuk memahami dengan tepat bijaksana konsep daripada persembahan persepuluhan. Bilangan pasal 18 25 sampai 27 demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat penggirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Lalu kita membuka lagi saudaraku yang kekasih di dalam 2 Korintus pasal 8 12 sampai 15 demikian firman Tuhan. 12 sampai 15 dari 2 Korintus 8. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudaraku yang kekasih, kita sudah membicarakan cukup banyak aspek daripada persepuluhan. Maka basis dari semuanya diatur oleh Tuhan di dalam perjanjian lama untuk menciptakan keseimbangan, di dalam perjanjian baru pun sama menciptakan keseimbangan. Di dalam perjanjian lama ternyata Lewi tidak luput dari persepuluhan. Jadi mereka menerima persepuluhan, lalu mereka harus juga memberikan persepuluhan. Dan yang namanya Lewi itu adalah suku yang besar, bukan? Ya. Jadi bagaimana Lewi itu hidup? Mereka adalah satu suku yang besar. Jadi rata dibaginya. Kemudian tidak ada big boss menjadi lebih banyak dan ini dan seterusnya. Ya. Sebagaimana kecenderungan terjadi pada saat ini. Nah, ini kita harus hati-hati. Sehingga kalaupun ada perbedaan itu lebih kepada hierarki. Ya, namanya tentu pendeta kepala atau pendeta senior, pendeta berikutnya begitu. Tapi itu bukan dalam konteks perpuluhannya, tetapi lebih dalam pada konteks tunjangan kesejahteraan yang mereka dapat. Ya. Nah, itu diatur dari uang perpuluhan yang ada. Jadi tidak directly mereka mendapatkannya. Sehingga diatur sedemikian rupa ditambah persembahan yang lain lalu untuk memikirkan persembahan lain lagi tadi juga untuk memikirkan apa? Janda miskin tadi, ya. Lalu juga ada orang-orang asing. Nah, seluruh uang tadi ditambahkan lagi termasuk Lewi. Dia juga harus memberikan persembahan persepuluhannya. Jadi dia juga tidak luput dari situ. Nah, ini harus penting untuk dipahami, saudara. Jadi bukan kemudian Lewi itu tidak berkewajiban untuk persembahan persepuluhan itu sendiri. Dia juga berkewajiban. Nah, ironisnya sekarang, ya, orang-orang yang merasa dirinya Lewi berhak untuk menerima tapi tidak berkewajiban untuk memberi. Ini yang repot jadinya. Ya, ini yang repot. Yang kedua kemudian yang perlu kita pikirkan, pada waktu itu Lewi adalah satu komunitas, satu suku, sehingga terjadi pemerataan. Saat ini, misalnya gereja besar tentu besar, gereja kecil dan jadi kecil. Sehingga Lewi-Lewi ini kan tidak merata istilahnya. Nah, ini kan juga terjadi. Nah, jadi kalau kita menerapkan seperti ini, berapa kacaunya sebetulnya. Nah, karena itu apa yang mesti dicapai dari persembahan persepuluhan harusnya adalah menciptakan keseimbangan. Bagaimana kita membantu misalnya gereja-gereja yang kecil atau yang di desa. Konsentrasi kita untuk menolong mereka. Bagaimana mengangkat mereka? Kan ini perlu. Nah, itu sebab kalau gereja ada di pusat bukan berarti yang di daerah diabaikan. Kita ironis, satu merek gerejanya, sama misalnya sinodenya. Tapi yang satu luar biasa banyak kekayaan yang mereka terima, tetapi yang lainnya kemudian sangat minus. Sehingga yang satu super surplus, yang satu super minus, tapi merek atau dari sinode gereja yang sama. Nah, di mana kesatuan tubuh Kristus itu? Itu yang mestinya kita pertanyakan.
Bukannya kemudian saling menghakimi, lalu yang minus kita bilang kurang iman sih, kurang berdoa sih. Saya kira itu sama sekali tidak bijak. Kalau gereja di desa ya automatically lah, hidup di desa, orang desa mau kasih apa sih? Anda surplus kan karena di kota. Nah mestinya mensupport dong, sehingga ada keseimbangan kota dan desa. Itu yang mesti kita pikirkan. Sehingga saudara yang kekasih, di dalam seperti itu mestinya kita punya satu perasaan, perasaan yang peka terhadap perasaan bersalah kalau kemudian kita mengabaikan apa yang seharusnya kita lakukan. Karena itulah kita perlu untuk dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita tidak salah langkah, tapi kita boleh tepat melangkah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ini penting, sehingga dengan demikian dalam kehidupan kita bisa menjalani hari-hari kita seperti apa yang Tuhan mau. Kita bisa memuliakan Tuhan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ini perlu. Nah jadi saudaraku yang kekasih, prinsip persepuluhan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah azas utama dan pertamanya keseimbangan. Sehingga tidak ada yang miskin banget, kaya banget. Kalau kemudian persembahan persepuluhan, lalu kita lihat dalam keseharian ada kepincangan, itu terjadi persis seperti zaman orang ahli Taurat dulu. Orang-orang Farisi ahli Taurat itu begitu. Mereka pintar sekali ngomong ini itu, tapi untuk keuntungan dirinya. Nah kita seringkali menerjemahkan Farisi itu sebagai orang yang pintar bicara tapi tidak melakukan. Yes, betul. Tapi Anda jangan lupa, mereka adalah juga orang yang memperkaya dirinya. Jadi harus hati-hati juga. Jangan berkelat-kelit, lalu berkata Farisi itu orang banyak belajar tapi tidak melakukan. Sehingga dibuat kesimpulan, jangan terlalu banyak belajar, nanti kayak Farisi. Nah kalau malas, lalu bilang jangan belajar, ini kan ironis. Jadi jangan juga begitu, kita harus belajar banyak, tapi melakukan. Bagaimana kau bisa melakukan banyak kalau tidak tahu banyak? Kalau taunya sedikit, lakukan sedikit, rasanya sudah banyak. Sudah semuanya kan begitu. Itu kan bahaya. Tapi aspek kedua juga dari Farisi adalah, ternyata mereka seringkali lalai memberikan perpuluhan dan mereka cenderung hanya memperkaya diri sendiri. Mereka tidak menciptakan kebenaran dan keadilan, khususnya apa yang menjadi hak janda miskin mereka abaikan. Nah ini kan kejahatan dalam agama. Nah itu terjadi saudaraku. Nah oleh karena itulah diperlukan sebuah kejujuran, menikmati berkat Tuhan dalam kebersamaan tubuh Kristus. Sehingga kita bisa saling membantu satu dengan yang lainnya. Kan begitu indahnya hidup ini. Ketika kita bisa berbagi. Ya, saudara, saya pikir ini menjadi sangat luar biasa. Ya, bagaimana hidup kita berbagi? Tentu tidak dalam kesembarangan. Saya banyak sekali orang datang lah, inilah, itulah, bantuan ini, minta itu. Yang kadang-kadang saya juga suka bingung. Karena mereka berpikir saya mungkin berkelebihan kali. Ya, tetapi di dalam keterbatasan kita, ya, dalam keterbatasan saya juga pribadi, kita terus berbagi. Makanya kita selalu ada persembahan untuk misi yang kita taruh, lalu bagaimana juga gereja ambil bagian dalam menggarap pekerjaan Tuhan. Saya memakai juga apa yang saya terima, apa yang saya bisa kumpulkan dari berkat Tuhan, ya, untuk juga dipakai lagi pelayanan. Nah, maka kita bikin sekolah di desa. Itu yang membuat saya sangat berobsesi tinggi membangun sekolah di desa. Sekolah yang keluar uang terus, yang subsidi. Ya, yang sulit membayangkannya itu mandiri, entahlah 20, 30, 40 tahun lagi. Ya, tapi dalam waktu dekat ini akan sulit. Apalagi konsep kita bedol desa, bahwa anak desa dan mereka dididik, dipimpin sedemikian rupa. Ya, kemarin ini satu anak kami ikut pertandingan fisika atau olimpiade fisika di Korea. Saya sendiri pribadi belum pernah ke Korea. Tapi anak saya dari Kalimantan, anak desa sudah ke Korea. Ya, sebelumnya dia ikut pertandingan semacam persahabatan lah begitu ya. Itu di India. Nah, dia SMP kelas 3. Saya ketemu lalu bicara sama dia. Bagaimana nanti kamu siapkan diri untuk bertumbuh, berkembang dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah kehidupan yang kita hadapi dalam keseharian kita. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Kita bisa berbagi. Kesukacitaan saya adalah ketika melihat anak ini bisa menikmati satu kompetisi dengan orang asing. Bukan dengan beda kabupaten lagi kan. Nah ini kan orang desa lompat jauh sekali. Karena boleh kita Kalimantan tapi bukan ibu kota provinsi. Kita di kabupaten yang baru dimekarkan. Ini bupati baru 2 periode. Ya, ini periode kedua.
Nah itu yang kita hadapi, itu yang kita jalani. Jadi kesukacitaan itu adalah ketika berbagi. Yang kumpulkan banyak tidak lebih, yang sedikit juga tidak kekurangan. Itu betul sekali. Nah di situ kenapa? Karena ada keseimbangan yang bisa kita bagikan. Kita distribusikan. Nah, karena itulah mari kita belajar menghayati bahwa apa yang kita miliki berkat-berkat Tuhan adanya. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan kita, itu hanyalah sebagai satu dasar hitung kita saja sebetulnya kan. Dasar hitung untuk memberikan persembahan kita. Tetapi jangan pernah menganggap kalau sudah ngasih persepuluhan, lalu 90% itu uang kita. Salah besar kan. 100% milik kita, milik Tuhan. Ya, saya orang yang tidak terlalu suka berhitung-hitung 10% gitu. Ya, tapi jangan bilang saya nggak ngasih 10%, sorry. Saya lebih dari itu. Yang saya bilang saya tidak suka karena seringkali orang merasa dia sudah memberi, menjalankan kewajibannya ketika memberi perpuluhan. Dia lupa apa yang Tuhan mau dan maksud dari semuanya. Apalagi itu dijadikan kewajiban, bukan kesukarelaan. Nah, ini lebih gawat lagi. Sehingga orang sebetulnya seringkali memberi karena terintimidasi. Ya, kewajiban. Dengan asumsi-asumsi yang lebih parah lagi, bisa balik lagi nanti sekian kali. Jadi kita berhitung dengan Tuhan. Sehingga itu bukan lagi ungkapan syukur. Kan ironis ini. Nah, kalau kita berhitung dengan Tuhan, apa enggak gawat kita ini? Padahal apa yang bisa kita kasih, jangan lupa. Ketika kita bisa dapat 1 juta, itu anugerah Tuhan. Kalau bisa kita berikan 10 darinya 100.000, itu pun kemurahan Tuhan. Bagaimana kau bisa bilang, Tuhan aku udah kasih 100.000 dari 1 juta. Sekarang balikin dong yang 100.000 2 kali atau 60 atau 90 bahkan 100 kali lipat. Apa enggak gila kita ini? Apa enggak jahat kita ini? Kan mengerikan sekali. Lalu bilang, itu hak kita bisa klaim pada itu Tuhan. Itu janji Tuhan. Ya baca baik-baik janji apa itu. Tuhan enggak suruh kau jadi perakus begitu kan. Kita mesti hati-hati. Tuhan juga akan ngomong cintailah samamu seperti dirimu sendiri. Berbagi kan. Tuhan bilang juga ayatnya keseimbangan kan. Jadi jangan memelintir ayat untuk kepentingan diri kita. Bahwa semua yang kita punya kan punya Tuhan. Apa saudara tidak tahu bersyukur? Sehingga mengambil dari uang Tuhan, memberikan persembahan, minta balik sekian lagi dari Tuhan. Waduh, itu kan namanya orang gak tahu diri. Toh. Tapi jangan lupa, Tuhan bukan Tuhan yang bodoh, bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang diam. Dia tahu memelihara umatnya yang penuh dengan cinta kasih. Dia tahu memelihara umatnya yang penuh dengan kerelaan. Hatinya dalam memberi. Maka Tuhan suka pemberian yang diberikan dengan sukarela. Bukan terpaksa. Itu Alkitab jelas juga. Artinya juga bukan hitung-hitungan. Aneh sekali berhitung dengan Tuhan, bukan? Nah, jadi marilah kita memahami saudara yang kekasih, persepuluhan itu tanpa terikat kepada angka 10. Sehingga berulang-ulang saya bilang, jangan ributkan itu sesudah apa sebelum teks. Ya, jangan iming-iming orang memberikan persepuluhan supaya terima banyak. Atau jangan takut-takutin orang tidak memberi persepuluhan akan dihukum Tuhan. Kalau dia melakukan hanya karena takut pada kalimat kita, celaka sekali. Biarkanlah dia tahu karena pengenalannya akan Tuhan. Kalau memang masih di bawah dan dia tidak akan terbeban memberikan, biarkan di situ, itu pengenalan dia. Nah, bagaimana menolong dia mengerti kehendak Tuhan? Bukan cuma main angka saja. Maka banyak orang-orang sebetulnya yang kecewa dengan kekristenan lalu mereka ada di luar. Tadinya sudah masuk dalam gereja. Mereka menganggap semuanya urusannya uang dan uang. Ironis sekali. Kalau orang sudah mengerti Tuhan, kasih Tuhan, bahwa tadinya dia ke neraka dipindahkan ke surga oleh penebusan Kristus. Apalah artinya 10? Jangan bilang 10, 50, 100% pun dia akan kasih. Itu Zakheus. Ketika Tuhan meminta dia untuk makan di rumahnya sebagai wujud penerimaan Tuhan atas dirinya. Waduh, Zakheus sukacita luar biasa. Separuh dari hartanya, 50%, langsung dia berikan. Langsung drop 50% hari itu. Nah, itu kesukacitaan. Ya, bukan cuma 10. Jadi kita mesti mengerti itu. Jadi saudara juga nggak bisa bilang, oh itu persembahan khusus, oh itu lain lagi. Ya, tidak perlu kita berdalih. Kalau dia sudah berani memberikan 50%, apalagi cuma 10%, kecil itu. Yang jadi persoalan apa? Sikap hatinya, sukacitanya. Jadi jangan kita belit diri kita ini dengan berbagai aturan-aturan yang tidak jelas. Ya, lalu kita membuat hitung-hitungan versi sendiri kita, lalu cari ayat dipaksa untuk jadi ayat pendukungnya, melegalisasi semuanya. Demi Tuhan yang hidup, mari kita lakukan itu dengan sukarela. Tapi kalau saudara mau menjadikan 10 angka perpatokannya, minimum 10% tiap bulan ada yang saya sisihkan. Tapi bukan berarti 90 punya saya, tetap punya Tuhan. Yang saya harus juga pakai untuk pelayanan yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Begitu kan saudara? Nah, ini akan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita.
Dan itu akan menyenangkan sekali. Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pikirkan, renungkan apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan supaya hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Jalankan apa yang menjadi kehendaknya. Muliakan Dia senantiasa. Nah, itulah hari-hari kita. Sehingga dengan demikian kita terus berjalan dalam hidup kita melakukan kehendak Tuhan kita. Ya, nah ini yang saudara mesti pikirkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan? Disinilah kita belajar bagaimana hidup kita terus seperti Dia. Sehingga Lewi yang menerima perpuluhan juga berkewajiban memberikan persembahan perpuluhan dari yang mereka terima. Dan Lewi adalah satu komunitas suku, bukan satu orang, bukan satu tokoh, semuanya. Karena mereka adalah orang-orang yang dihususkan untuk melayani. Jadi semua itu yang disebut Lewi yang bekerja di bait Allah itu. Mungkin kalau istilah kita sekarang itu bukan cuma pendeta toh itu. Ya, koster dan lain-lain itu juga di situ tuh masuk itu. Karena mereka khususkan diri untuk pelayanan, cuman tugasnya ABC. Tapi zaman sekarang kan kita tidak pakai istilah suku-suku lagi. Nah, jadi Lewi itu jangan sekedar jabatan imamnya loh. Suku yang dikhususkan untuk melayani. Salah satu jabatannya imam. Semua kerjanya di bait Allah mereka. Bagian ini, bagian itu dan seterusnya. Semua suku Lewi. Jadi jangan terus identikan Lewi sama dengan pendeta. Saya pikir ini juga jadi gawat. Karena jadi personal sifatnya. Padahal Lewi adalah suku. Suku dan sekali lagi suku. Jadi semua orang Lewi di situ yang berhak atas persebulan untuk hidup mereka. Karena mereka menghususkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ya, jadi ini juga pemerintahan seperti ini saya pikir perlu hati-hati. Tapi inti dari semuanya adalah apakah kemudian apa yang kita sebut sebagai keseimbangan itu tercipta? Itu yang perlu. Tercipta tidak keseimbangan itu? Kalau tidak tercipta ada yang salah. Nah, keseimbangan itulah yang perlu kita jalani. Keseimbangan itulah menjadi warna dalam hidup dan pelayanan kita dari hari ke hari. Sehingga di dalam semuanya itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Lewi ambil bagian mengerjakan apa yang memang mereka harus kerjakan. Lewi terus berjalan di dalam jalan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup mereka menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Ini perlu. Ini harus. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam pergumulan-pergumulan seperti ini, maka kehidupan orang Lewi patut untuk kita pahami di dalam konteks persepuluhan. Bahwa persepuluhan yang mereka bayar juga Lewi bayar. Lewi terima, Lewi bayar. Ya. Jadi maka kita mengerti pada akhirnya persepuluhan itu untuk apa? Pemerataan tadi itu, keseimbangan tadi itu. Lah Lewi bayar untuk siapa lagi persepuluhannya? Coba. Iya kan? Berarti kan mengelola rumah Tuhan tadi, mengurus yang lain-lain tadi. Ada janda mixen, ada apa? Posting-posting lain itu relatif lah. Bisa diatur sana sini. Karena jangan lupa, di kalangan orang Israel banyak jenis-jenis persembahan. Yang semua dikumpulkan. Nah, untuk pengelolaan rumah Tuhan dan pelayanan yang ada. Termasuk tentu dan terutama adalah para pelayannya. Gitu kan. Nah, oleh karena itu, dalam memberikan persepuluhan yang jadi basis kalau saudara pegang itu silahkan. Tetapi yang menjadi basis adalah bukan ribut angka dari mana sebelum apa sesudah pajak. Tapi kesukarelaan dan kesadaran yang dibangun dengan utuh. Jadi bukan sesuatu yang terpaksa. Bukan dengan salah konsep. Harap habis kasih dapat lagi. Ya, saudara jahat sekali. Karena persembahan persepuluhan adalah bentuk syukur kita. Karena diberkati Tuhan hasil bumi kita, pekerjaan kita. Itu loh. Masa sudah diberkati sehingga kita dapat uang dan bisa memberi perpuluhan lalu minta balik lagi, kan ngeri. Tetapi di sisi lain, Tuhan tahu apa yang harus dilakukan untuk memelihara umatnya. Tuhan tahu bagaimana membuka pintu rezeki bagimu. Tapi itu urusan Dia. Iya toh? Yang kedua, jangan pernah memberi persepuluhan sebagai kewajiban agama, tapi kesukarelaan. Kewajiban agama adalah suka atau tidak Anda harus lakukan. Tapi Tuhan muak melihat sikap-sikap seperti itu. Jadi ini bukan ritual, ini kesadaran, kesukarelaan. Tuhan gak butuh uang saudara, ingat selalu itu. Uang kita datang dari Tuhan kok. Karena itu sikap sukarela, suka hati itu harus ada nyata. Aspek ini perlu untuk kita pertahankan. Yang ketiga, kita memahami bahwa persembahan kita itu untuk menciptakan keseimbangan. Pemerataan terhadap semua orang yang ada. Sehingga kehadiran kita di hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Itu saudara. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Jalani hari-harimu, pikirkan apa yang Tuhan mau, lakukan kehendaknya. Hidup akan jadi indah. Dengan hidup menjadi indah, maka hidup bisa kita jalani. Kita menangkan. Dan kita boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari kita memberi segenap hidup kita ke dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita menjalani hari-hari kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah seluruh apa yang kita kerjakan boleh menjadi hal yang memuliakan nama Tuhan. Lakukan itu terus dalam hari-hari kita. Maka saya percaya bahwa hidup kita itu akan menjadi hidup yang tepat. Persembahan kita menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan terjebak pada istilah hanya persepuluhannya. Tapi melupakan sikap hati. Jangan terikat lalu membuat itu menjadi ritual dengan mengatakan kewajiban. Tapi kesukarelaan dan kesadaran untuk memberi. Atas berkat-berkat yang Tuhan sudah beri. Tapi jangan lupa, Lewi pun berkewajiban sama. Maka ujungnya hanya satu. Menciptakan keseimbangan. Sehingga yang kaya tidak terlalu kaya, miskin tidak terlalu miskin. Pertanyaannya, apakah gereja seperti itu? Jujur kita harus mengaku tidak. Artinya apa? Ya gereja kan gagal. Toh. Ya, gagal untuk mengelola perpuluhan itu untuk menjadi alat keseimbangan. Nah, perlu kita pikirkan baik-baik. Sehingga yang bagus, yang manis, yang indah jangan sampai salah karena salah paham kita. Tapi bolehlah kiranya kita berdoa terus untuk memohon Tuhan bijaksana, maka bijaksana dari Tuhan sehingga kita bisa mengelola pula dengan bijaksana untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih jika Tuhan memberikan kami pencerahan lewat firman-Mu. Terus tolong tuntun pimpin kami tak salah melangkah. Terima kasih ketika kami diajar untuk mencipta keseimbangan dalam kehidupan karena itu adalah sebuah keindahan. Terima kasih, karena dengan demikian kami belajar untuk menjadi tubuh Kristus yang seutuhnya, yang saling memikirkan satu dengan yang lainnya. Akhirnya, biarlah ketika kami memberikan dengan konsep persepuluhan 20, 30 atau 40, bahkan seluruh 100%, apa yang kami punya diingatkan itu datang dari Tuhan. Tak perlu kami sombong, tak perlu kami besar kepala, tapi juga tak perlu berberat hati. Namun, juga ajar kami memberi bukan karena kewajiban, bukan karena takut disebut pencuri dan seterusnya, tapi karena kesadaran dan kerelaan sesuai dengan yang Alkitab ajarkan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa bersyukur dan terus mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.